Enam perawat di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan terpaksa meninggalkan rumah kosnya setelah pengurus RT mengetahui ada tenaga medis di rumah sakit itu yang terinfeksi COVID-19. Untuk sementara waktu, kelima petugas medis tinggal di Rumah Sakit Siloam. Menurut Direktur Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang, kejadian ini berawal dari salah satu perawat yang khusus disiapkan menangani COVID-19 positif terpapar COVID-19. Namun perawat tersebut sudah diisolasi di rumah sakit. Selama ini perawat yang positif tersebut tinggal di kosan bersama dengan beberapa perawat lainnya. Para perawat ini kemudian tidak diperbolehkan keluar masuk kos oleh pengurus RT. Sementara mereka harus tetap menjalankan tugas di rumah sakit. Para perawat akhirnya memilih tinggal di rumah sakit untuk sementara waktu. Dan tadi malam rekan-rekan perawat yang positif ini yang masih tinggal di kos ditelepon oleh ibu kos mengatakan bahwa ada himbauan dari Pak RT bahwa mereka tidak boleh keluar dari kos. Kalaupun mereka harus keluar, mereka tidak boleh kembali ke kos. Kita menghapus stigma negatif khususnya terhadap petugas medis yang memang sudah menjadi garda terdepan dalam melawan wabah ini. Ya, mereka sudah mengorbankan waktu tenaga mereka untuk melayani pasien-pasien. Marilah kita memberi perhatian dan support justru yang lebih besar. Mungkin kedepannya pemerintah bersama dengan rumah sakit yang lain termasuk Siloam bisa menyediakan mungkin tempat tinggal sementara buat mereka selama wabah ini berlangsung agar paling tidak mereka tetap bisa menjalani hidup mereka seperti biasa. Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan menyesalkan warga yang menolak tenaga medis Rumah Sakit Siloam Sriwijaya kembali ke rumah kos tempat tinggalnya. Wali Kota Palembang meminta agar masyarakat menerima dan menghargai tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam menangani COVID-19. Salah pengertian saja dari masyarakat. Kami menghimbau supaya kita tetap tenang dan petugas medis adalah garda terdepan bagi kita untuk menangani kesehatan. Jadi mari kita hargai kawan-kawan kita yang sudah bekerja untuk kesehatan kita semua. Nanti supaya tidak ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Lalu apa yang akan dilakukan pemerintah provinsi untuk mengubah stigma masyarakat terhadap petugas medis yang merawat pasien COVID-19? Kami sudah terhubung dengan Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Herman Deru. Selamat sore, Pak Herman Deru. Selamat sore, Zilvia. Pak Herman Deru, bagaimana pemerintah provinsi menyikapi adanya penolakan tenaga medis yang dilakukan oleh pengurus RT, Pak? Ya, Zilvia, beberapa hari belakangan ini sering jadi pembicaraan. Pertama, tentu saya mengapresiasi atas kesadaran masyarakat RT dan RW yang telah sadar akan pentingnya mencegah COVID ini. Sebenarnya yang terjadi di lapangan adalah RT dan RW mengetahui bahwa petugas itu petugas yang menangani COVID. Dan sebenarnya pemerintah provinsi sudah menyediakan di Jakabaring satu blok Wisma Atlet yang berstandar hotel. Kita siapkan untuk dapat menjadi penampungan para medis. Dan juga bahkan satu hotel milik pemerintah provinsi, Hotel Saruna Dwipa, mulai hari ini pun sudah kita instruksikan untuk dapat menampung itu. Jadi sebenarnya berita itu tidak setragis apa yang diceritakan di lapangan. Sebenarnya RT dan RW itu adalah menyampaikannya dengan cara sopan. Itu di Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang, Sylvia. Tapi benar ada imbauan dari RT agar tenaga medis yang salah satu diantaranya sudah terkonfirmasi positif COVID-19 untuk tidak keluar masuk kosan, Pak. Apa itu benar ada imbauan seperti itu? Oh ya, justru tindakan RT dan RW itu benar, artinya cara penyampaiannya juga sudah benar. Maka saya kepada seluruh masyarakat, kita mewaspadai itu. Dan kepada pemilik kos juga tidak disalahkan, karena sudah ada penampungan di Wisma Atlet.
kecuali ODP, kita juga menampung para tenaga medis di sana. Satu blok kita siapkan dan satu hotel milik pemerintah provinsi yang kita siapkan. Jadi kita apresiasi dong apa yang dilakukan oleh RT dan RW itu selama cara penyampaiannya dengan cara ketimuran. Begitu Sylvia. Oke, Pak Herman, bagaimana supaya imbauan yang Anda katakan sebetulnya tujuannya ini baik agar tidak disalahpahami, agar tidak dianggap sebagai penolakan oleh lingkungan di sekitar terhadap tenaga medis? Ya, makanya kepada para netizen yang notabene juga orang Palembang, kita menyikapi seperti ini jangan disikapi dengan cara panik lah. Saya mohon kepada seluruh warga Sumatera Selatan, tunjukkan cara keramahan kita yang selama ini sangat dikenal dengan cara menyampaikan informasi-informasi itu dengan tepat, bahwa tindakan RT, pemilik kos, RW itu adalah sudah sesuai dengan cara yang kita harapkan. Jadi saat ini para medisnya juga sudah kita siapkan. Tadi Dokter Bona yang dari Rumah Sakit Siloam tadi mungkin belum terinformasi bahwa kita sudah menyediakan juga untuk Wisma Atlet dan Hotel Sorno Dipa dipersiapkan. Begitu, Sylvia. Terakhir Pak Herman, supaya tidak ada stigmatisasi terhadap tenaga medis yang bekerja untuk membantu pasien COVID-19 di lingkungan sekitar mereka tinggal, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah setempat, Pak? Ya, kita selalu memberikan informasi kepada seluruh rumah sakit rujukan ataupun second line untuk memisahkan antara para medis yang memang melayani langsung COVID atau yang tidak. Ini yang perlu kita sampaikan juga kepada masyarakat. Ini saya himbau juga para lurah, camat, bahkan wali kota atau bupati untuk memberikan kesadaran itu, bahwa tidak semua para medis itu melayani wabah COVID atau pasien terjangkit COVID. Jadi kalau yang memang terjangkit, saya ulangi, petugas yang memang melayani masyarakat terjangkit COVID, memang kita siapkan tempat untuk mereka dapat berganti pakaian atau beristirahat, yakni di Wisma Atlet dan Hotel Sorno Dipa. Bahkan dari seluruh kota di sekitar kota Palembang, tidak hanya yang di sekitar kota Palembang saja, artinya para medis yang menangani pasien COVID. Begitu Sylvia. Terima kasih. Gubernur Sumatera Selatan Bapak Herman Deru telah bergabung bersama kami di Metro hari ini.